Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revenger chapter 228 sampai chapter 230. Kemunculan dua sosok badass yaitu Benkei dan Wakasa mengejutkan para penggemar. Sebelum Benkei dan Wakasa menjadi eksekutif Black Dragon generasi pertama, dua sosok ini dulunya ternyata merupakan rival yang juga pemimpin geng besar di wilayah Kanto Timur dan Barat. Meskipun kemampuan bertarung mereka bisa dibilang sangat kuat, tetapi mereka sadar bahwa setiap kemampuan memiliki batasan, di mana mereka akan lelah ketika menghadapi lawan yang kuat. Ketika eksekutif terkuat geng Brahman kelelahan, akan berdampak besar bagi geng Brahman sendiri, mengingat saat ini Maiki sama sekali masih belum bergerak. Meskipun Benkei dan Wakasa berhasil mengalahkan Tyrannosaurus, mereka akan kehabisan tenaga untuk menghadapi Maiki. Akankah ini merupakan akhir dari geng Brahman dan Takemichi? Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi, pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Seperti biasa, sebelum Anime di TV bahas prediksi ini lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Pertarungan tiga geng besar penguasa Tokyo saat ini sedang berlangsung. Tentu saja pertarungan besar ini memiliki akhir yang sangat epik. Di saat pertarungan berlangsung, Maiki masih menunjukkan sikap yang sangat tenang dan masih menganalisa mengenai pertarungan tiga dewa ini. Sikap Maiki tersebut menunjukkan bahwa Maiki tidak ingin bertarung lebih dulu dalam pertarungan baku hantam. Apa sebenarnya tujuan Maiki pada pertarungan besar tiga dewa ini? Banyak yang penasaran mengenai sifat Maiki tersebut. Tentunya dengan ketenangan Maiki, kita semua mengetahui bahwa Maiki memiliki alasan sendiri dalam hal ini. Diperkirakan bahwa Maiki sedang mengatur rencana yang besar mengenai situasi selanjutnya. Ada penggemar yang berspekulasi bahwa Maiki menunggu eksekutif dari geng Brahman dan Rokuhara Tandai kelelahan. Kemungkinan Maiki akan bergabung dalam pertempuran tersebut dan dengan mudah mengalahkan mereka. Mungkin hal tersebut bisa dikatakan benar, melihat sampai saat ini Maiki masih belum bertarung. Tetapi tentu saja ada beberapa alasan Maiki melakukan hal tersebut. Tentunya keputusan dan rencana Maiki tersebut adalah untuk meraih kemenangan dalam pertarungan tiga dewa ini. Maiki memiliki alasan tersendiri untuk membuat geng Kanto Manji menjadi geng terkuat di Tokyo. Dengan alasan tersebut, diperkirakan bahwa geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai akan kalah dalam pertarungan tiga dewa ini. Berikut merupakan kemungkinan yang akan terjadi pada chapter 228 sampai chapter 230. Kemungkinan pertama adalah kematian Tyrannosaurus. Kita semua sudah mengetahui mengenai sketsa gambar yang dibuat pada akun Twitter resmi Ken Wakui, di mana pada dada sebelah kiri Tyrannosaurus terdapat bekas peluru. Hal tersebut tentu saja dapat menjelaskan bahwa geng Rokuhara Tandai sudah bisa diperkirakan akan kalah dalam pertempuran tiga dewa ini, mengingat sosok terkuat pada geng Rokuhara Tandai mendapat bekas luka yang sangat serius. Mungkin Tyrannosaurus juga sepertinya bakal sekamar dengan Draken di rumah sakit. Selain itu, kita semua sudah diperlihatkan mengenai masa lalu Benkei dan Wakasa. Tidak menuntut kemungkinan masa lalu Tyrannosaurus juga akan diperlihatkan dalam hal ini. Contohnya, seperti ketika Tyrannosaurus sudah berada pada ambang kematian seperti Draken. Kita semua masih belum mengetahui alasan dan siapa di balik pembunuhan Tyrannosaurus ini. Menurut Anime di TV sendiri, pelaku penembakan Tyrannosaurus ini adalah Sanju. Sebelumnya Draken sudah mengatakan pada Takemichi bahwa Maiki tidak segan-segan untuk membunuh seseorang. Maiki tidak akan melarang Sanju untuk membunuh dalam pertarungan besar tiga dewa ini. Selain itu,
Sebelumnya juga diperlihatkan bahwa Sanju tidak segan-segan untuk membunuh Muto karena mengkhianati Maeki. Kesetiaan Sanju pada Maeki tidak bisa diragukan lagi. Sekarang kita diperlihatkan bahwa Akashi Takeomi sedang bertarung melawan Tyrannosaurus. Akashi sendiri merupakan saudara dari Sanju. Ketika Akashi berhasil dikalahkan oleh Tyrannosaurus, Sanju akan marah dan melakukan penembakan. Kemungkinan besar hal tersebut merupakan penyebab dari kematian Tyrannosaurus. Pada akun resmi Twitter dari Ken Wakui diperlihatkan sketsa gambar Akashi Takeomi. Menurut anime di TV secara pribadi, di sini Akashi Takeomi merupakan sosok seseorang yang berperan penting dalam pertarungan tiga dewa ini. Akashi Takeomi juga bukan merupakan sosok yang sembarangan. Dia memiliki julukan God of the War, di mana pada pertarungan tiga dewa ini, Akashi Takeomi sudah mempunyai rencana untuk menjadi pemenang. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua adalah kisah masa lalu Shinichiro Sano dengan Benkei dan Wakasa. Pada chapter 226, Senju mengatakan bahwa kedua monster tersebut berhasil ditaklukkan oleh seseorang yang sama sekali tidak diketahui. Dia adalah Shinichiro Sano. Kita semua belum mengetahui mengenai alasan Benkei dan Wakasa memilih untuk bersatu dan mengikuti Shinichiro Sano. Tentu saja hal tersebut terjadi karena mereka berdua memiliki alasan. Diperkirakan bahwa mereka berdua mengikuti Shinichiro Sano dan membentuk geng Black Dragon karena Shinichiro Sano memiliki tekad untuk membentuk era baru pada dunia berandalan. Seperti yang juga dikatakan oleh Akashi Takeomi, sebelumnya Toman memiliki ambisi untuk membentuk era berandalan, sama seperti geng Black Dragon generasi pertama, menyatukan seluruh preman terkuat yang ada di Jepang. Kemudian selanjutnya kemungkinan yang ketiga adalah geng Brahman mengalami kesulitan menghadapi geng Rokuhara Tandai. Kita sudah mengetahui bahwa kemampuan Benkei dan Wakasa sudah tidak bisa diragukan lagi. Tetapi kemampuan Tyrannosaurus juga tidak kalah penting dibandingkan dengan mereka. Benkei dan Wakasa sendiri merupakan petarung yang sangat kuat dan mengakui kemampuan lawannya yang tidak bisa diremehkan. Seluruh eksekutif Brahma saat ini sedang berhadapan dengan sosok yang terkuat dari geng Rokuhara Tandai. Tentu saja hal tersebut akan membuat eksekutif Rokuhara Tandai bertindak lebih leluasa untuk menghadapi anggota dari geng Brahman itu sendiri. Eksekutif dari Rokuhara Tandai yang tidak bisa kita remehkan adalah Kakucho, Haitani bersaudara, dan Mochizuki Kanji. Mereka adalah petarung yang kuat dan sudah mengalahkan puluhan anggota Kanto Maji Gang tanpa mengalami luka. Meskipun pertarungan antara Benkei dan Wakasa melawan Tyrannosaurus tersebut didominasi oleh kemenangan Benkei dan Wakasa, tetapi tentu saja mereka berdua memiliki batas kemampuan yang menyebabkan mereka berdua kelelahan dalam pertarungan selanjutnya. Hal tersebut akan menyebabkan geng Brahman sendiri mengalami kesulitan dalam pertarungan selanjutnya, di mana dalam hal ini eksekutif Rokuhara Tandai masih belum ada sosok yang bisa menandingi mereka kecuali Benkei dan Wakasa. Kemungkinan yang keempat adalah geng Kanto Manji mendominasi kemenangan dalam pertarungan tiga dewa ini. Kita semua sudah mengetahui bahwa Maeki merupakan sosok karakter yang tak terkalahkan. Tentunya dalam hal ini akan membuat Maeki dengan bebas untuk mengalahkan semua lawannya. Mengingat Maeki masih memiliki stamina yang luar biasa. Apalagi saat ini diperlihatkan bahwa Maeki masih belum bertindak. Eksekutif Brahman dan eksekutif Rokuhara Tandai masih penasaran mengenai hal yang akan dilakukan oleh Maeki itu sendiri. Tetapi mereka masih tidak mempedulikan hal tersebut dan berfokus pada pertarungan mereka masing-masing. Kemungkinan saat ini geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman sudah dalam batas stamina. Tentu saja kemampuan mereka sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bertarung melawan Maeki. Hal yang ditunggu-tunggu dalam hal ini adalah tindakan dari Takemichi dan Kawaragi Senju. Apakah Takemichi dan Kawaragi Senju akan langsung menghadapi Maeki? Tentu saja iya. Mereka tidak memiliki alasan lagi untuk menghindar dari pertarungan besar ini, mengingat hanya mereka bertiga yang saat ini masih belum bertindak. Tetapi, seperti yang sudah anime jelaskan sebelumnya, meskipun Kawaragi Senju merupakan sosok yang tak tertandingi, tetapi dia merupakan seorang wanita yang memiliki batasan stamina yang lebih lemah daripada seorang pria. Kawaragi Senju harus bertarung dengan cepat untuk mengalahkan Maeki sebelum dirinya sendiri kelelahan ketika menghadapi Maeki. Selanjutnya yaitu kemungkinan yang terakhir.
Kemungkinan yang terakhir di sini adalah geng Brahman dan Rokuhara Tandai akan kalah dalam pertarungan besar ini. Penyebab kekalahan mereka tentu saja karena mereka tidak memiliki rencana dalam pertarungan besar ini. Kawaragi Senju sebelumnya berdebat dengan Akashi Takeomi bahwa saat ini mereka seharusnya tidak melakukan pertarungan. Tentu saja Kawaragi Senju memiliki alasan tersendiri untuk melarang geng Brahman bertarung. Alasan tersebut masih belum bisa diperlihatkan. Kemungkinan Kawaragi Senju memiliki firasat yang buruk karena orang yang memiliki rencana untuk membunuh Takemichi belum diketahui. Kemungkinan sosok orang tersebut sekarang masih berada pada salah satu geng besar tersebut. Tetapi Kawaragi Senju sendiri gagal menghentikan geng Brahman untuk tidak bertarung. Sedangkan geng Rokuhara Tandai bertarung karena mereka sendiri melihat kemarahan dari geng Brahman karena kematian Draken. Kedua geng besar ini melakukan pertarungan karena alasan kematian Draken. Tetapi beda dengan Kanto Manji. Meskipun kemungkinan besar Meiki mengetahui tentang penembakan Draken, tetapi Meiki masih tetap tenang dalam hal ini. Hal ini membuat kita ragu apakah Meiki akan benar-benar menunggu sampai pertarungan berakhir atau Meiki dengan segera akan bertindak dalam pertarungan baku hantam ini. Selain kelima teori tersebut, masih ada sesuatu yang membuat anime di TV dan para penggemar lainnya penasaran. Salah satu eksekutif geng Rokuhara Tandai masih belum diperlihatkan. Kemungkinan besar Terano Sosu akan bermain buruk dan menyuruh mantan ketua Black Dragon generasi ke-9 yaitu Madara Mesion untuk membunuh Takemichi atau Kawaragi Senju. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan ditunggu ya manga Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revenger chapter 228 sampai chapter 230. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye bye.